Assalamualaikum teman-teman, dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian menonton video ini. Jadi hari ini Toko Imam akan sharing tentang cara menghitung dan menentukan status asam basa individu berdasarkan skenario klinis. Nah, terlebih dahulu kita akan cari tahu apa sih itu analisa gas darah. Nah, analisa gas darah atau AGD ataupun dalam bahasa Inggrisnya biasanya disebut sebagai ABG adalah arterial blood gas, merupakan suatu tes untuk mengukur gas dalam darah. Nah, gas yang dimaksud itu adalah oksigen, CO2 ataupun karbon dioksida, dan sekaligus menentukan tingkat asam basa atau pH di dalam tubuh seseorang. Nah, khususnya di dalam darah. Analisa gas darah ini umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, ini juga dilakukan pada pasien yang sedang menggunakan alat bantu nafas untuk memonitor apakah kondisi pasien terbantukan dengan alat bantu nafas atau tidak. Nah, selain paru, tes ini juga dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi organ jantung dan ginjal seorang pasien dan memeriksa apakah gejala yang disebabkan oleh gangguan distribusi oksigen dan karbon dioksida itu ada. Nah, selain itu, juga mengukur keseimbangan pH dalam darah. Biasanya, orang-orang yang memiliki gangguan gas darah itu biasanya pasien-pasien yang menunjukkan gejala-gejala sesak nafas ataupun yang lainnya. Tentunya dengan diagnosis seorang dokter. Nah, sekarang kita akan coba menentukan, menghitung, dan menginterpretasikan dari analisis gas darah berdasarkan skenario. Terlebih dahulu, kita harus pahami kapan dikatakan asidosis, alkalosis, dan di mana tempatnya atau organnya. Nah, untuk di sistem respiratori atau sistem pernafasan, asidosis itu diperuntukkan apabila CO2 itu terjadi peningkatan di atas nilai normal. Sedangkan alkalosis apabila CO2 mengalami penurunan di bawah batas normal. Nah, untuk alkalosis dan asidosis yang metabolik, biasanya lebih utamanya terkait dengan ginjal, itu kita bilangnya alkalosis apabila HCO3-nya lebih tinggi daripada normal, dan asidosis apabila di bawah dari nilai normal. Ini harus paham terlebih dahulu. Selanjutnya, kita wajib menghafalkan nilai-nilai normal. Nah, nilai-nilai normal ini tergantung dari lab ataupun negara. Di sini saya akan menggunakan nilai normal yang kalian bisa lihat. Nah, untuk CO2 saya menggunakan nilai normal sekitar 35-45, terus pH itu 7,35 sampai 7,45, dan HCO3 itu 22-26. Selanjutnya kita coba ya. Nah, ini ada soal. Kita tidak buat skenario, kita cuma buat contoh. Nah, ini soalnya pasien dengan pH 7,52, CO2 29, dan HCO3-nya 23. Nah, jawabannya itu alkalosis respiratori tidak terkompensasi. Nah, teman-teman boleh pause dulu videonya dan coba kerjain apakah jawabannya sama atau tidak. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Apakah sama? Nah, kalau tidak sama, ayo kita baca. Nah, kita mulai dulu. Tadi berdasarkan soal ya. Kita coba yang dari pH dulu ya. Nah, nilainya tadi kan 7,52. Berarti dia berada di rentang antara 7,4 sampai 7,45. Terus, selanjutnya nilai yang selanjutnya itu adalah 29, berarti dia berada di rentang 40 sampai 35. Dan selanjutnya yang nilai 23 berada di rentang 24 sampai 22. Nah, dari sini kita wajib melihat mana yang arahnya sama.
itu kita dapat menentukan ya. Jadi yang sama tadi adalah yang 7,52 dan 29. Kemudian yang tidak sama adalah HCO3-nya. Sampai sini kita bilangnya kalau dia pH-nya 7,52 dan HCO2-nya lebih tinggi, berarti kita bilangnya ini alkalosis untuk pH-nya. Sedangkan kalau kita bandingkan CO2 dan HCO3, CO2-nya lebih banyak, artinya dia respiratorik ya. Sampai sini kita bikin kesimpulan bahwa ini adalah alkalosis respiratorik. Nah, selanjutnya, apakah dia terkompensasi atau tidak? Nah, untuk melihat hal itu, terkompensasi jika semua indikator analisa gas darah itu di luar range normal. Sedangkan tidak terkompensasi apabila dia indikatornya di dalam range normal. Kemudian, oke, sudah terkompensasi nih. Apakah dia sempurna atau apakah dia sebagian? Nah, kalau sempurna, jika kita lihat range pH normal, apa dia range-nya berada di pH normal atau tidak? Kalau dia tidak terkompensasi, ataupun dia cuma terkompensasi sebagian, apabila pH-nya di luar range normal, ya. Dihafal, terus kita coba lihat grafik. Oke ya, sekarang kita coba untuk menyimpulkan lebih lanjut. Di sini pH-nya sudah ditentukan, dia di luar range normal, artinya dia alkalosis. CO2-nya juga dibandingkan dengan HCO3, cuman CO2 yang berada di range abnormal ya. Berarti dia respiratorik nih, alkalosis respiratorik. Sekarang apakah dia terkompensasi atau tidak? Ya, kalau tidak terkompensasi apabila ada saja satu indikator AGD di dalam range normal. Nah, kalau kita bandingkan ketiganya, ternyata HCO3 ini berada di range normal. That's why kita sebutnya dia tidak terkompensasi. Kemudian, kalau semisal ya, ini semuanya di luar range normal, kita sebutnya terkompensasi. Bagaimana cara menentukannya? Apakah dia terkompensasi sempurna atau sebagian? Nah, kita kembali ke pH-nya. Apabila pH-nya berada di range normal, maka dia disebut sebagai terkompensasi sempurna. Nah, coba teman-teman pause videonya, terus coba dikerjakan soal yang ini. Apakah sama atau tidak? Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga,